Yo, what's up guys, and welcome back to Best-in-Tech YouTube channel sama gue Malvin. Dan yes, kita lagi ada di studio barunya Best-in-Tech dan kita bakal unboxing tada, TV barunya Sony. Yes, Sony Bravia 9. Ini yang ukuran 85 inci. Gede banget coy. Jadi ya, ini unboxing pertama di studio barunya Best-in-Tech. Ya, semoga studio ini ya dapat berkat segede TV ini juga terus. Jadi, kita langsung aja mulai unboxingnya. Let's go! Oke, so kalau kalian bisa cek sekarang ya, kayak gue bilang tadi, kodenya sekarang Sony itu TV-nya jadi Bravia doang. Dan Bravia sendiri memang kalau kalian pada ikutin Sony ya pasti udah tahu itu adalah seri TV. Dan udah ada beberapa seri, ada Bravia 3, Bravia 7, 8, dan ini yang flagship, Bravia 9. Tapi yang menarik adalah tahun ini Sony TV flagshipnya itu dia nggak pakai panel OLED, tapi dia pakai panel mini LED. Ya, ada tertulis nih di atasnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan menarik ya. Kenapa Sony beralih ke mini LED? Kenapa nggak OLED aja gitu kan? Pasti ada sesuatu gitu loh. Karena TV ini tuh hype banget di luar negeri ya, di barat sana. Katanya ini bisa dibilang TV paling gila, paling gokil. Nah, makanya gue penasaran pengen cobain cek. Jadi kita langsung aja unboxing. Sebelum kita bongkar, gue kasih kalian sedikit lihat tulisan-tulisan spek-speknya aja ya. Kedua, ini ada High Peak Luminance. Yes, jadi kalau mini LED, memang dia bukan kayak panel OLED yang biasanya panel OLED itu nggak bisa terlalu terang banget. Walaupun yang sekarang gue tahu ada beberapa panel OLED lumayan terang, tapi ya karena mini LED itu biasanya lebih terang. Di sini ada XR Backlight Master Drive, adalah ya si otaknya TV ini, dan beberapa fitur-fitur lain, ada multi akustik audio ya. Dan TV ini pakai Google TV OS. Dan kalau kita lihat di bagian depan, brandingan Sony, dan kalian bisa lihat bentuk TV-nya ya, dengan stand yang hampir datar dengan lantai. Terus bawahnya ada kodenya. Masih ada kodenya sedikit, XR9 di sini ya, tapi ya lebih dikenali dengan Bravia 9. Ukuran 85 inci, dan ya ini untuk diameternya 2 meter lebih. Diameter apa sih? Diagonalnya kali ya. Sip, kita buka aja. Oke, jadi intinya kita buka dulu atasnya, ambil aksesorisnya, dan baru kita buka box bagian bawahnya. SG ini apa? Bukan Singapura kan? Oh, SG itu setup guide. Ya, maksudnya bukan Singapura. Bukan made in Singapura ya, ini maksudnya setup guide aja. Dikeluarin tuh semua, kayak gue bilang ya. Aksesoris, ada remote-nya, ada kabelnya juga, ada USB gitu di dalamnya. Oh, ini ada penutup panel-panel belakang ya. Ini kaki buat si TV-nya. Set deh, kakinya gede cuy. Nah, masih ada lagi sedikit. Oh, ini buat penutup panel sama buat, oh ini buat alasnya juga. Nah, ini dia nih, penantian sesungguhnya. Seperti biasa, gue akan meminta bantuan Algojo Best-in-Tech, Edwin. Wah, buset dah. Lagi Win, belum selesai. A few moments later. Oke, standnya udah kepasang ya. Kita ambil yang posisi dalam, karena kalau di posisi luar, yang which is dia ada kasih kita opsi. Jadi kita punya beberapa pilihan. Kalau kalian pengen yang slick, ya bisa taruh di ujung-ujung. Dan karena lemari kita kecil, ya kita pakai yang di tengah. Nah, selain yang kayak gini, kalian juga bisa bikin standnya itu lebih tinggi. Jadi nanti bisa dibuka, standnya bisa di-adjust sedikit bautnya, dan dia bisa kasih space buat soundbar misalnya kalau kalian mau pakai soundbar. Nah, sekalian kita bahas di belakang. Ini dia, untuk inputnya sendiri ada lumayan banyak ya. Sekarang kita lihat input. Nah, untuk input yang pertama ada 2 buah USB, satunya yang USB lebih gede ya. Kemudian kedua ada built-in mic switch. Wih, ada mic-nya di TV ini. Kita bisa switch on off. Off itu di bawah. Mungkin kepake buat kalian kalau mau pakai Google Assistant ya. Jadi dia langsung ada built-in di TV-nya, bukan di remote. Ada audio out, ada HDMI 4 biji, yang mana cuma 2 yang bisa 4K 120 Hz. Dan salah satunya udah buat eARC atau ARC. Ini buat soundbar. Jadi kalau kalian pakai soundbar yang ada Dolby Atmos, harus colok ke sini. Jadi yang tersisa cuma 1 kalau mau colokin ke konsol atau ke PC. Dan by the way, ini udah siap digital ya. Ini udah ada bahasa Indonesianya yang memang menandakan ini versi resmi Indonesia. Terakhir LAN dan si antena aja. Oh ya, kalau kalian penasaran berapa watt yang dipakai untuk TV flagshipnya Sony, ini dia ya, 507 watt.
Nah, kalau kalian lihat banyak banget nih lubang-lubang ya yang dari tadi dia terekspos di belakang TV ini. Dan panel-panel yang tadi sebenarnya kalian lihat itu gunanya untuk nutup-nutupin si bagian belakangnya ini biar dia nanti jadinya sleek, jadinya rapih gitu. Terakhir cuma ada si ini lubang buat speaker ya. Jadi kayak ada bus radiatornya, makanya kalau ada lubang-lubang kosong, kita pasang dulu aja ke atas sambil kita nanti ngatur kabelnya. Oke, 1, 2, angkat. Wow. Oke. Bisa. Oke. Wow. Oke, ini untuk remote-nya. Jadi remote-nya sendiri desainnya masih kayak remote-remote Sony yang lain, cuma ada yang baru nih. Nah, kalau kalian lihat lebih dekat, bahannya ini, dia menggunakan bahan dari Sony yang recyclable. Jadi ada bintik-bintiknya ini yang menggunakan bahan apa gitu. Nanti gue coba cek di websitenya, biasanya ada penjelasan detailnya. Dan yes, di sini ada shortcut-shortcutnya kayak Netflix, YouTube, Prime Video, dan ada Sony Pictures Core. Ini kayak OTP-nya Sony lah buat film-film yang dibikin sama Sony Pictures. Ada yang menarik nih. Ada port USB Type-C. Yes, remote ini rechargeable, tapi kita masih tetap tarik nih si buat bagian apa nih, baterainya kali ya. Bisa ditarik nggak? Oh, bisa guys. Oh gitu. Jadi udah voice remote controlnya aja sih, nggak kelihatan baterainya tapi bisa dicas ulang. Oke, udah beberapa hari kemudian kita udah setup TV ini, kita udah testing berbagai jenis fitur-fiturnya, dan harus gue bilang gila sih, TV ini memang spesial. Pakai banget. Jadi kita bahas aja langsung, oke? Yang pertama, langsung ke notice pastinya brightness. Tingkat keterangan dari panel mini LED-nya Bravia 9 ini tuh terutama pas nonton konten HDR itu tuh gila banget. Mata gue tuh kayak kena yang namanya eyegasm ya. Jadi jelas kenapa Bravia 9 ini tuh jadi flagship TV-nya Sony di tahun ini. Karena ini memang TV yang paling terang yang Sony punya sekarang. Klaimnya ini bisa sampai up to 3000 nits di HDR. Dan harus gue bilang ketika kita coba di konten HDR emang gila, nampol banget tuh. Tingkat keterangannya, pop highlight di gambarnya itu bener-bener berasa banget kayak ke-capture dari mata tuh 100%. Cuma memang mungkin di kamera ini nggak ke-capture banget, tapi ya bisa dibilang mata gue tuh kayak bener-bener geleng-geleng lah. Nah, klaimnya Sony sendiri memang Bravia 9 ini punya LED driver terkecil di dunia yang bisa mengontrol setiap dimming zone dengan akurat ya, berkat kombinasi dari XR prosesornya Sony yang bisa dibilang terbaik saat ini di bidang processing gambar buat TV. Dan gue juga cek nih ya, hasil dari review website Artings yang mana jadi benchmark bisa dibilang ya, dan ini kita confirm ya kalau peak brightness HDR di 10% window itu sekitaran 2800 sampai 2900 nits ya. Dan ini bisa dibilang keunggulan utama dibandingin panel OLED ya, karena biasanya OLED itu di 10% window biasanya cuma di 1000-an nits aja. Jadi ini bisa 2,5 kali lipatnya gitu. Jadi performa TV ini tuh di lingkungan yang terang bakalan bagus banget. Cocok buat kalian yang ruang tamunya itu super terang, kayak rumah-rumah estetik zaman sekarang yang punya natural light yang super banyak gitu ya. Dan gue sendiri jujur pengen bawa TV ini pulang ke rumah dan taruh di ruang tamu gue, karena memang ruang tamu gue juga banyak natural light-nya. Cuma ya sayangnya nggak muat, di rumah gue nggak segede itu ya. Moga-moga nanti in the future bisa cukup ya TV ini ya. Nah, selain itu juga TV ini punya berbagai calibrated picture mode yang artinya sudah sesuai dengan provider konten atau OTT. Misalnya buat Netflix, buat Prime Video itu ada mode tersendiri ya. Dan Sony juga punya ya lewat Sony Picture Core yang sebelumnya namanya adalah Bravia Core ya. Jadi itu adalah film-film yang dibikin sama Sony. Jadi ada di sini sebagai istilahnya bonus kalau kalian beli TV-nya, ada dapat 10 kredit, dan itu juga kalian bisa putar film-film yang dibikin sama Sony dengan kualitas yang tertinggi ya, dengan pure stream codec. Cuma memang kalau kita compare ke panel OLED ya, satu downside yang dimiliki sama mini LED adalah ketika panel OLED itu punya warna hitam yang pure black. Dan di panel mini LED ini terkadang gue masih notice ada sedikit blooming, terutama ketika tampilin scene gelap dengan subtitle terang, itu akan noticeable. Thanks to XR Backlight Master Drive, bloomingnya ini cukup minimal ya dibandingkan sama TV mini LED yang biasa. Nah lanjut, buat gaming sendiri, kalau kalian main PS5 di TV ini tuh punya dedicated gaming mode ya. Game mode yang kompatibel dengan 4K 120Hz, VRR, dan ALLM. Dan yes, panelnya 120Hz, jadi buat PC gamers pun ya cocok ya. Terutama Sultan yang pakai RTX 4080, 4090. Nah ketika game mode aktif, settingan TV-nya akan berubah ya. Jadi warnanya agak ke gaming-gamingan ya dengan warna ungunya. Dan kalian bisa lihat ya di statusnya ada FPS, resolusi, dan settingan-settingan lainnya. Cuma memang ketika aktifin si game mode ini, entah kenapa gambarnya agak sedikit redup ya. Dan ternyata pas gua otak-atik itu kalian bisa bikin keterangannya naik dengan set si black equalizer-nya ke low.
untuk gambarnya jadi lebih terang. Terus kalau kalian pengen split screen sambil muter YouTube itu juga bisa katanya ya. Jadi kita bisa ngecekin tutorial misalnya sambil main game jika diperlukan. Cuma yang masih diingat lagi adalah port HDMI 2.1 ya, yang capable 4K 120Hz tadi cuma ada 2 di sini. Yang salah satunya kemungkinan kepake kalau kalian pakai audio tambahan, audio receiver atau soundbar. Walaupun jujur menurut gua TV ini nggak perlu lagi pakai audio tambahan karena bawaannya udah bagus banget. Yes, gue bisa bilang TV ini punya speaker sistem bawaan terbaik dari sebuah TV yang gua pernah denger. Jujur gua geleng-geleng banget ya, ini Sony kayak nemuin formula biar bikin TV yang tipis itu dapat audio quality yang maksimal. Jadi ada fitur sound field optimization pas kalian setup awal, dan juga ada fitur namanya 360 spatial sound mapping yang bisa mengkalibrasi suara sesuai dengan bentuk ruangan ya, biar audionya jadi lebih maksimal. Nah, TV ini sendiri punya 2.2.2 channel speaker ya, yang mana sistemnya itu output bisa sampai 70 watt. Nah, 2.2.2 tadi adalah kombinasi antara 2 main woofer, 2 beam tweeter, dan 2 frame tweeter, yang overall itu gue bilang ngasih efek spatial audio, kayak kita dipeluk sama suara, bulat banget dan kerasa precise gitu ya dari layarnya. Buat nonton movie, dentuman bassnya itu menurut gue memang udah cukup berisi, walau bukan yang bikin sekamar bergetar kayak subwoofer gitu ya. Gua sempat testing ya berbagai macam fitur dari speaker ini, jadi langsung aja kita bahas. Nah, biar manfaatin fitur yang maksimal, jangan lupa untuk download aplikasi Sony Music Center namanya, tersedia di Play Store ataupun di App Store. Nah, gue sendiri udah download, udah kita pakai juga, tinggal ikutin aja step by step untuk pairing ya ke speaker ini. Dan dia juga ada fitur voice zoom, dimana clarity dari dialog itu bisa kita enhance ya, kayak ada AI algorithm yang mengutamakan dialog, jadi kalian bisa denger dialognya dengan lebih clear juga. Nah, kalau kalian kupingnya masih kurang puas, Sony juga ada ngeluarin ya, namanya ini Bravia Theater Soundbar ya, dengan 11 speaker system yang kompatibel dengan Dolby Atmos dan DTS:X. Nggak lupa juga ada fitur Smart Connect ke smartphone, dan ada juga Apple AirPlay, jadi kalian bisa langsung putar lagu dari iPhone kalian atau dari produk-produk Apple ke soundbar ini tanpa harus hidupin TV-nya. Nah, biar lebih komplit juga, kalian bisa pairing soundbar ini dengan subwoofer Sony yang kompatibel seperti SW3 dan wireless rear speaker RS3S untuk kombinasi suara yang lebih menggelegar di home theaternya. Nah, yang menarik lagi adalah kalau kita pakai soundbar Sony yang satu ekosistem itu ada port namanya S Center Out, yang mana speaker TV-nya ini masih bisa dipakai sebagai center channel. Jadi output audio keseluruhan lebih clear ya, terutama di dialog, dan pastinya speaker TV yang bagus ya dari Bravia 9 ini tetap dipakai. Dan terintegrasi juga sama soundbarnya. Yang mana kalau kita pakai soundbar lain itu biasanya speaker TV-nya langsung dimatiin gitu kan ya, cuma dari soundbarnya aja. Nah, ketika udah terpasang juga kita bisa atur keduanya, soundbar sama TV-nya, di apps barunya Sony namanya Bravia Connect yang tersedia di iOS dan Android. Proses pairingnya simple banget, dan di sini kita bisa atur berbagai fitur mulai dari TV hingga soundbar langsung dari HP aja. Nah, untuk soundbar kita bisa atur mode suara seperti night mode biar nggak terlalu berisik pas malam, atur level bassnya hingga ke posisi kita nonton ya biar audionya lebih maksimal. So yes, itu tadi buat Sony Bravia 9. Ini experience nonton TV yang nggak bakal terlupakan sih. TV ini bikin gua melek kalau memang teknologi mini LED itu bisa sebagus itu. Terutama di brightness-nya ya, yang mana performanya top banget di Bravia 9 ini. Buat gua sendiri yang suka banget sama TV OLED, memang TV ini tuh masih ada sedikit downside, terutama di bagian blooming tadi ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, kalau di mini LED kita tuh nggak perlu takut masalah burn-in, masalah image retention, dan lain-lain yang biasanya gue itu suka takutin ya. Dan gue juga selalu pesan ke istri kalau di rumah kalau lagi hidupin TV jangan tampilin gambar statis gitu. Dan ya makanya di sini kalian semua nggak usah pikirin itu, kepala bisa clear, tinggal enjoy aja gambarnya. Cuma memang mesti mikirin aja buat bayarnya. Nah, buat harganya Bravia 9 ini dimulai dari ukuran 75 inci dijual di harga 58 juta rupiah ya, sampai ke yang tertinggi yang kita tes ini flagshipnya 85 inci di 75 juta rupiah. Wow, jadi harganya juga ya itu tadi sih ya, TV flagship, jadi ya harganya juga mencerminkan ini TV terbaiknya Sony. Ya ini bisa dibilang Sony setelah berapa tahun ya baru ngerilis TV terbaik lagi di Indonesia dan panelnya pakai mini LED. Ya gue sendiri bisa bilang Sony paham dengan yang dibutuhkan sama pasar, terutama buat pasar TV flagship. Ya ini bisa dibilang opsi terbaik saat ini.
So, gimana pendapat kalian soal TV Sony yang sekarang, terutama dengan penamaan yang lebih simple tadi ya, dengan Bravia aja, apakah lebih oke, atau kalian lebih prefer nama yang lebih ribet? Let me know di kolom comment section di bawah. Itu aja, thank you semua yang udah nonton, semoga kalian suka dengan videonya, subscribe, hidupin tombol notifikasinya, dan itu aja, let me know kalau ada pertanyaan, kita diskusi di kolom comment section di bawah. Itu aja, thank you semua yang udah nonton, nama gue Malvin, I'll see you guys on the next video. Ciao! Ciao! Pakai remote harusnya ya. Nice.